Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Firman Junaidi kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog kesehatan masyarakat, sebuah ruang diskusi yang memberikan perspektif, sudut pandang, pemikiran dan wawasan yang baru untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak hanya menarik diperbincangkan, tapi sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat kita. Skizofrenia dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei, kita memperingati bersama Hari Skizofrenia Sedunia. Dan tentunya itu tidak hanya semata-mata tentang peringatan saja, tapi mengajak kita semua untuk membuka mata, membuka hati, dan memberikan ruang pemahaman terhadap mereka yang hidup dengan skizofrenia. Dan pada acara ini kita bersama-sama akan menepis stigma, memberikan empati dan memberikan harapan terhadap mereka. Dan dukungan penuh dari kita akan menjadi solusi bagi pemulihan mereka. Di samping saya sudah ada narasumber hebat, Bro Andi, yang merupakan salah satu konselor adiksi di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan juga Narkoba Wisma Taraksis yang beralamat di Jalan Fajar Baru, Untung Suropati, Kota Bandar Lampung. Halo Bro Andi, apa kabar Bro? Alhamdulillah, sehat Bang. Alhamdulillah. Bro Andi, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang keren abis nih Bro. Skizofrenia dan penyalahgunaan narkoba. Namun sayang disayang nih Bro Andi, kalimat atau kata skizofrenia masih terdengar awam oleh masyarakat. Nah, pertanyaan awal tentunya apa sebetulnya dimaksud dengan skizofrenia dan perbedaannya dengan gangguan mental lainnya, Bro Andi? Oke, terima kasih Mas Firman. Jadi skizofrenia yang tadi Mas Firman sampaikan diperingati di tanggal 24 Mei tadi dalam rangka untuk mengkampanyekan untuk bagaimanakah kita peduli kepada mereka seperti hari-hari yang lainnya, seperti hari HIV dan lain-lainnya, untuk dalam rangka bagaimanakah kita bisa semua pihak itu bergandengan tangan untuk bisa membantu mereka ya yang mengalami skizofrenia, karena kita punya kesempatan yang sama juga Mas Irfan untuk bisa mengalami skizofrenia. Ada beberapa penyebab-penyebabnya. Jadi skizofrenia itu adalah merupakan penyakit atau gangguan mental ya, bukan penyakit, gangguan mental kronis dan berat. Ya, jadi kalau kita bicara gangguan mental itu ada yang ringan, sedang dan berat. Ini yang berat ya? Dia berat. Dan kronik. Dan kronik. Ya, dan kronik. Kronik itu artinya nanti dia ada psikotik akut dan kronik. Kalau psikotik akut itu dia gangguannya cepat, artinya nggak perlu waktu yang lama, tiba-tiba dia. Kalau psikotik kronis yang merupakan skizofrenia ini adalah gangguannya jangka panjang. Yang kurang lebih hampir gejalanya itu sudah dirasakan kurang lebih 1 bulanan. Ini merupakan gangguan penyakit atau merupakan gangguan mental kronik dan berat, ya, dan berat yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara pola berpikir, kemudian perasaan dan perilakunya. Jadi ada 3 aspek itu bisa terganggu Mas Irfan. Pola pikir, ya, perasaan dan atau afektif dan psikomotor atau perilaku. Sehingga gejalanya yang paling nyata dan memang harus ada, beberapa gejala halusinasi. Dia merasa halusinasi itu adalah gangguan di fungsi persepsi. Dia merasa mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, misalnya ada suara bisikan, kemudian halusinasi penglihatan itu merasa ada bayangan-bayangan, ya. Terus dan banyak lagi beberapa jenis halusinasi yang lainnya. Yang itu biasanya halusinasinya panca indera. Nah, juga ada gejala-gejala seperti delusi atau waham yang sering itu kalau di masyarakat ya, ada yang ngaku nabi ya. Itu disebut ngaku nabi. Itu yang disebut delusi tadi ya. Jadi dia gangguan di isi pikir atau proses pikir itu yang mengatakan bahwa yang merasa bahwa dirinya itu memiliki kelebihan tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, misalnya merasa dirinya nabi kan udah pasti kan. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad, atau merasa dirinya Tuhan misalnya. Ya. Dan beberapa gejala yang lainnya, dan nanti gejalanya ada yang gejala positif dan negatif. Nah, yang paling mudah sebenarnya yang kita lihat saat ini, yang kita lihat di jalanan misalnya, itu merupakan gelandangan psikotik ya. Itulah skizofren sebenarnya. Jadi skizofren itu apabila tidak dirawat dan tidak ada dukungan keluarga, dia lari di jalan yang seperti mereka itu, menggelandang, namanya gelandangan psikotik. Yang itu ya, kita bisa lihat di pinggir jalan tidur, dia tidak mampu merawat diri,
Kadang ya karena dia tidak bisa membedakan ya, tidak bisa berpikir realistis. Antara yang nyata dan fata morgana Iya. ya, Bro Andi ya. Ya itulah schizofren namanya. Artinya beberapa saya harus sedikit mengatakan ini, artinya beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia yang mengaku dirinya Jibril bahkan Tuhan, apakah mereka juga termasuk pencinta skizofrenia? Dia harus diperiksa. Harus periksa dulu ya. Iya. Oke. Jadi harus diperiksa, oleh psikiater ya. Ya mereka yang para psikiater lah yang menegakkan diagnosanya melalui hasil asesmen Oke. ya. Apakah gejalanya itu merupakan dia ada bisikan atau wangsit, rasa ada wangsit. Kalau menurut saya sih ya bisa jadi gitu kan, dan ternyata pengikutnya banyak juga. Pengikutnya banyak juga, Padahal pengikutnya normal ya Bro ya. pengikutnya normal. Banyak itu di masyarakat juga kadang seperti itu. Oke, baik, tadi Bro Andi mengatakan gejalanya berupa halusinasi, delusi dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya. Lalu faktor penyebabnya apa itu Bro Andi? Jadi kalau faktor penyebabnya itu tidak ada satu penyebab yang jelas. Misalnya oh ini schizofren atau gangguan jiwanya karena ini, atau karena ditinggal oleh istrinya misalnya. Oh ini gangguan jiwanya karena makan narkoba, enggak. Jadi semua bisa berkontribusi. Ya ada beberapa faktor predisposisi dan pencetusnya, antara lain genetik juga bisa. Kemudian selain itu juga stresor psikososial, misalnya di PHK, Oke. kemudian ditinggal orang yang dicintai atau keinginan yang tidak terpenuhi ya, atau mungkin dan beberapa gejala yang lainnya. Kemudian penyalahgunaan zat atau menyalahgunaan narkoba itu ternyata angkanya cukup besar Mas Ilham. Ya, ternyata angkanya cukup besar, dan itu bisa ada kecenderungan dari menyalahgunakan zat menimbulkan schizofren, ataupun juga dari orang yang schizofren juga cenderung pakai narkoba. Ya, itu hampir, kalau dilihat ternyata dari statistik itu di schizofren itu hampir 50% juga menyalahgunakan zat. Oke. Baik, tadi Bro Andi mengatakan faktor pemicunya tidak dapat diketahui dengan pasti. Iya. Bisa di PHK, bisa ditinggal iya. oleh pasangannya. Artinya yang timbul dari situ adalah rasa depresi dalam diri manusia itu sendiri. Kalau kita mengkaitkan dengan agama Islam, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya setiap manusia harus mempunyai rasa syukur ya, agar Iya. bisa terhindar dari skizofrenia. Seperti itu apa, bagaimana pandangan Bro Andi? Oke, jadi kalau kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah itu memang yang harus dipelajari oleh seseorang masing-masing. Jadi yang dikatakan tadi, jadi ada kerentanan ya. Nah, tugas kita itu dalam mencegah schizofren adalah bagaimanakah mengurangi faktor kerentanan tadi, atau faktor predisposing faktor namanya ya. Predisposing faktor itu misalnya kerentanan itu orang yang menyalahgunakan zat itu akan lebih rentan gitu ya. Kemudian laki-laki itu lebih rentan, mungkin karena terpaparnya dengan masalah ya. Tanggung jawab yang tinggi. Ya. Kemudian yang mengalami broken home misalnya, atau stresor psikososial itu akan lebih rentan daripada yang tidak. Atau misalnya anak-anak dengan tumbuh kembang yang baik itu akan lebih kuat ya, akan tidak rentan untuk mengalami schizofren di usia dewasanya. Terus kemudian yang memiliki riwayat kejang ya, atau step Epilepsi, epilepsi gitu ya, sejak kecil itu akan lebih rentan. Jadi ada kerentanan-kerentanan itu yang memang harus dicegah ya, dicegah agar tidak faktor-faktor tadi tidak berkontribusi untuk bisa menimbulkan schizofren gitu. Ya, termasuk kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah tadi, untuk bagaimanakah bisa mensyukuri hidup. Jadi ternyata syukur itu ciri sehat jiwa yang pertama itu adalah syukur, atau namanya bersikap positif terhadap dirinya. Jadi kalau dilihat ada beberapa ciri sehat jiwa itu: satu, bersikap positif terhadap dirinya, kemudian bisa mengatasi masalah, bisa beradaptasi, dan bisa aktualisasi diri, dan banyak beberapa ciri yang lain, ciri sehat jiwa itu. Oke. Ya. Dengan munculnya rasa syukur, kita bisa menyikapi hidup dengan bijaksana. Ya. Oke. Baik, Bro Andi, tadi faktornya banyak, ada faktor genetik, ada Iya. faktor lingkungan. Dari antara kedua faktor tersebut, antara genetik dan juga lingkungan, mana yang lebih dominan, Bro Andi? Sebenarnya genetik juga itu berkontribusi, tetapi memang lingkungan akan lebih dominan. Artinya ketika genetiknya ada tetapi lingkungannya
bisa bagus, itu akan bisa mencegah untuk munculnya schizofrenia. Jadi bahkan mungkin irisannya juga tidak bisa kita pastikan sih Mas Iwan, ya. Irisannya tidak bisa kita pastikan, sehingga tadi menurut saya, jadi ketika kita bisa melihat kerentanan tadi, ya sebisa mungkin harus cepat kita cegah ya untuk munculnya seperti itu. Makanya ada beberapa kasus seperti pelecehan seksual, kemudian bencana, itu kan ada trauma healing ya, dalam rangka untuk itu sebenarnya, agar cepat seseorang itu bisa melewati masa sulit tadi, cepat healing dari masalahnya, sehingga tidak ada sakit hati yang kronis ya, merasa ketakutan yang kronis dan lain-lainnya, atau kecemasan yang kronis yang bisa larinya bisa ke schizofrenia. Kalau andai kata keluarga sudah mengetahui bahwasanya salah satu anggota keluarganya mengalami gejala awal skizofrenia, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak keluarga? Ya, jadi kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, bisa langsung dibawa berobat, mulai dari vaskes pertama. Ya, kalau skizofrenia itu sebenarnya kapasitasnya bisa diatasi di vaskes pertama. Ya, dan di vaskes pertama itu seperti di puskesmas itu tersedia juga obat yang untuk skizofren, walaupun memang berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung puskesmasnya ya, sehingga kalau dia memerlukan rujukan ya dia bisa dirujuk ke kalau sekarang sih di beberapa kabupaten kota RSUD-nya sudah ada psikiater. Tapi yang sudah pasti ke rumah sakit jiwa untuk bisa mendapat pemeriksaan lebih lanjut, kemudian mendapat terapi yang pas. Nah, ini fenomenanya yang ada di masyarakat Mas Irwan ya, saat ini banyak yang di bawah sudah kondisinya memang sudah kronis ya. Kenapa? Karena tadi sudah keliling dulu ke orang pintar ya. Kalau di masyarakat itu salah pengobatan paranormal. Jadi sudah, dan di paranormal itu kalau sudah keliling itu kan sudah lumayan tuh keluar biayanya. Padahal skizofren ini bisa dengan BPJS. Tidak usah bayar kan. Cukup di vaskes pertama tadi belum dibilang. Semakin cepat akan semakin bagus. Psikotik itu akan semakin cepat penanganannya. Kemungkinan prognosisnya untuk bisa pulih itu akan semakin bagus. Artinya hanya cukup di vaskes pertama penanganan awal sudah bisa berhenti masalah skizofrenia ini. Ya, nanti akan dikaji lebih lanjut kan gejalanya ya. Nanti kalau perlu rujukan, nanti kan vaskes pertama akan merujuk. Artinya bawalah ke vaskes fasilitas kesehatan lah. Jadi jangan langsung ke ya tadi orang pintar tadi ya. Karena misalnya gejala-gejalanya kan gitu Mas kan. Halusinasi. Kayak seperti orang kesurupan. Gitu. Makanya kadang kalau di Wisma Ataraxis ini kan memang pendekatannya kan lengkap ya. Kita memang ada pendekatan secara medis, karena memang kita konsulkan pasien-pasien kita ke rumah sakit jiwa dan ke psikiater, juga pendekatan spiritual juga dengan ruqyah. Jadi sudah pas sebenarnya. Jadi kalau ada dari ustadz itu ketika di ruqyah ternyata tidak ada reaksi, nelpon ya. Misalnya, bro ini sepertinya nggak ada gangguan jinnya ya. Karena gejalanya hampir mirip-mirip juga. Ya, jadi kita harus juga membuka diri juga, walaupun saya sebagai petugas kesehatan ya kita harus melihat, harus bisa memahami bagaimanakah kepercayaan, bagaimanakah sudut pandang agama tadi ya. Kalau kita melihat gangguan jin ya kita harus sudah ngerti, apalagi di Islam memang gitu ya. Kalau kita ngelihat dari pendekatan muslim kan memang ada gangguan jin yang harus dengan ruqyah syariah, bukan ruqyah yang sembarangan Mas Irwan. Kalau ruqyah yang sembarangan nanti malah masuk jin yang lebih besar. Jadi alhamdulillah sih dari kami sudah cepat ya, karena sudah lengkap kan ya, di Ataraxis sudah lengkap, sehingga kita sudah nggak ya, diagnosanya sudah ya, kalau dia sudah diruqyah nggak ada gangguan jin, emang ini langsung ya. Berarti Wisma Ataraxis bisa untuk menangani masalah skizofrenia tersebut berarti ya. Banyak, kita hampir 50%. Ini artinya informasi bagi masyarakat di luar sana bahwasanya kalau ada keluarga Anda yang mengalami gejala awal skizofrenia seperti halusinasi, delusi dan sebagainya, maka salah satu alternatifnya Anda bisa bawa
keluarga Anda langsung ke Wisma Rehabilitasi Gangguan Jiwa Wisma Ataraxis yang beralamat di Jalan Fajar Baru, Untung Suropati, Kota Bandar Lampung. Bro Andi, dari tahun ke tahun untuk di Indonesia sendiri, Bro, bagaimana pertumbuhan atau tingkat orang yang mengalami skizofrenia dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2025 ini, Bro Andi? Prevalensinya semakin meningkat, Mas Iwan. Meningkat, prevalensinya semakin meningkat. Terus kemudian nah yang menurun itu pasung dulu kan. Oh iya, Dulu kan hampir berapa persen dari skizofren itu dipasung zaman dulu. dirantai ya? Dirantai atau dipasung. Dipasung itu bisa dirantai, bisa dibelok kalau pakai kayu ya. Pakai kayu, atau juga dikurung. Dikurung dia, Kerangkeng ya? di kerangkeng, dia ditempatkan di satu ruangan, tetapi juga agak lebih mending lah, tapi juga sama aja, dia juga namanya dikurung juga. Oh iya. Ya, dikurung. Karena dia juga kalau orang dikurung itu biasanya ya akhirnya cuman mencukupi kebutuhan makan dan minum aja. Sementara dia harus dikaryakan gitu. Karena ketakutan tadi yang masyarakat. Dan ini saya lihat kampanye dari pemerintah sih cukup efektif ya. Bahkan di sebelum ada undang-undang kesehatan ini, ada undang-undang kesehatan jiwa, itu tidak boleh dipidana orang yang memasung. Ya, dan mungkin saat ini diakomodir oleh di undang-undang kesehatan, sehingga memang kalau kita lihat jalan ke beberapa kabupaten kota, kita tanya sudah hampir tidak ada, hampir sudah nggak ada, sudah tertangani ya. Mungkin kalau kita ke pelosok-pelosok lagi masih ada lah. Tapi alhamdulillah sekarang hampir kita beberapa kabupaten kota di mana pasung ini sudah tidak ada. Oke. Ya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya membaca sedikit sejarah tentang masalah skizofrenia ini. Latar belakang adanya Hari Skizofrenia Sedunia itu di latar belakangnya tadi Bro Andi katakan bahwasanya dulu ada tindakan pemasungan, rantai, lalu ada salah seorang medis katakanlah seperti itu, akhirnya melepas rantai itu, pasung itu, dan memanusiakan orang yang diindikasi mengalami skizofrenia dengan treatment yang lebih manusiawi. Seperti itu, Bro Andi. Iya, betul. Dan di tema 2025 ini kan berbeda tuh. Kalau saya lihat sih tema untuk Hari Skizofrenia itu memang untuk semakin menarik semua elemen masyarakat itu untuk bisa peduli pada mereka. Kalau yang di 2025 ini adalah rating the label and reclaim the story, kan artinya kita suruh melihat lagi loh ketika kita menstigma orang atau stereotip negatif lah ya. Stigma dan diskriminasi. Labeling tadi ya? Ya, labeling. Dan untuk bagaimanakah mereka bisa bercerita, dan di antara mereka banyak yang produktif, Mas Iwan. Malahan. Masih banyak yang produktif. Artinya nggak semuanya skizofren itu mengalami benar-benar gangguan kognitif yang dia sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Banyak di antara mereka saya lihat banyak yang bisa dikaryakan. Ya kalau saya sih butuh tadi peran dari beberapa dinas terkait yang memiliki dan funding ya dari pemerintah untuk bisa mengkaryakan mereka. Dan ini yang menurut saya perlu upaya yang kuat juga agar mereka bisa berkarya lagi, dan ketika mereka bisa berkarya lagi itu kepercayaan dirinya akan tumbuh, terus meningkat ya. Ya. Saya ini ada kisah tadi pagi baru cerita, ada pasien yang dia sudah direhab, kemudian dia pulang dari rumah sakit jiwa. Saat ini dia lagi ada pekerjaan lah, dan dia ini mengalami masalah ketika dia sudah, karena dia tinggal bareng mertuanya, mertuanya udah nggak mau lagi, dan akhir-akhir ini tadi nunjukin WA bahwa istrinya pun, dia udah ngomong istrinya, udah jangan mikirin saya sama anak gitu. Kamu mikirin hidup kamu sendiri. Tapi belum minta cerai. Tapi hal ini sudah terpisah hidup berarti. Ya saat ini terpisah karena memang dia belum, dari pulang rehab itu belum pulang ke rumahnya. Sementara istrinya kan bareng sama mertuanya. Mertua enggak mau lagi. Oke. Gitu. Berarti sementara itu, dia belum punya pekerjaan. Iya. Artinya ada hubungan yang erat dengan stigma ya, Bro Andi ya. Ya, Oke, artinya stigma beberapa besar sudah. sebetulnya pengaruh stigma terhadap penyintas skizofren tadi. Tapi sebentar, jangan jauh dulu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dialog kita semakin menarik, tapi kita jeda sebentar. Setelah ini kami akan segera kembali untuk Anda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan masyarakat dengan tema yang sangat luar biasa, schizofren dan penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini kami berada di Studio Alam di Wisma Ataraxis, tempat panti rehabilitasi gangguan jiwa dan juga narkoba yang beralamat di Jalan Pajar Baru, Untung Suropati, Kota Bandar Lampung. Masih bersama narasumber hebat, Bro Andi. Bro Andi, tadi sempat pertanyaan terputus sebelum jeda, seberapa besar pengaruh stigma masyarakat terhadap penderita schizofren itu sendiri, Bro Andi? Oke, terima kasih. Jadi stigma itu perannya sangat luar biasa, Mas. Jadi seseorang yang di stigma dan biasanya akan mengalami diskriminasi kan. Jadi kalau seseorang di stigma dan mengalami diskriminasi, pasti dia akan kekuatan hidupnya itu, kemampuan untuk survive-nya udah menurun, semakin menurun. Beda ketika seseorang mendapat dukungan, kepercayaan, kemudian tetap disupport, ya, itu akan lama-lama akan muncul keberanian, kemudian harapan, kemudian percaya diri, ya, sehingga mereka kualitas hidupnya nanti akan semakin meningkat lagi. Dan ketika diskriminasi itu didapat, ya dia akan semakin terpuruk, ya. Akan semakin terpuruk. Sementara yang dibutuhkan buat mereka, teman-teman dengan ODGJ ini adalah bagaimanakah dukungan keluarga dan masyarakat agar mereka ini bisa tetap produktif, ya, tetap pulih dan produktif. Jadi pulih itu, jadi tujuan pengobatannya itu nanti bukan dikatakannya bukan sembuh, ya, tapi pulih. Kalau sembuh nanti dia tidak mau minum obat lagi, Mas. Jadi banyak di antara mereka yang kambuh itu karena dia merasa sudah sehat. Ya, ketika mereka sudah dapat obat, dia sudah bagus lagi, dan keluarga pun merasa mengatakan sudah sehat, bahwa ini udah sehat, obat nggak diminum lagi, nggak kontrol lagi, obat nggak diminum lagi. Atau ada juga nggak nyaman minum obat dihentikan. Ada juga yang dapat informasi bahwa obat ini nanti narkoba, ya, obat ini narkoba, nanti ketergantungan. Jadi saya sering ngobrol dengan pasien-pasien itu, banyak hal sih yang membuat mereka tidak minum obat. Sementara karena ini penyakit kronik kan, konsep penyakit kronik kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, tapi bisa dikelola gitu loh, Mas. Seperti hipertensi gitu kan, darah tinggi itu kan tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah atau dikelola kan, dengan pola hidup, dengan minum obat hipertensi setiap hari, ya, dengan diet yang bagus, dengan istirahat yang baik. Begitu juga dengan kencing manis atau diabetes mellitus gitu kan, dia harus minum obat kencing manis setiap hari, dengan diet, dengan olahraga atau exercise. Begitu juga dengan schizofren. Jadi yang kita sampaikan bahwa obat ini jadi kebutuhan kamu, walau terus seumur hidup enggak, ya nanti dilihat lagi perjalanan penyakitnya. Karena obat nanti diturunkan pelan-pelan gitu, Mas. Tapi takutnya kan di masyarakat kita ini, Bro Andi, kalau sering minum obat, rutin minum obat, nanti ginjalnya kena. Itu bagaimana, Bro Andi? Ya. Jadi nanti disitulah kita harus sebagai petugas kesehatan nanti selalu menanyakan, ya, selalu memberikan edukasi. Kalau kamu minum obat ini, kebutuhan minumnya berapa? Dan yang paling penting diyakinkan bahwa ini aman karena memang dalam pengawasan dokter kan. Aman, ya. Dosisnya. Kemudian nanti harus sebulan ini dia obat habis, kontrol ulang, nanti disampaikan gimana, keluhannya apa. Kalau keluhannya ternyata mengganggu, berarti ada sesuatu yang harus dimodifikasi dari obatnya. Ya, jadi nanti dokter selalu seperti itu. Artinya kita nggak perlu takut terhadap rumor-rumor yang beredar di luar sana, nanti ginjalnya kena dan lain sebagainya. Lalu idealnya minum obat tadi tidak ada, ya, faktor range ideal kapan harus selesai minum obat? Tidak ada, berbeda, setiap individu itu tidak ada yang sama progresnya. Dan obat itu merupakan golden standard. Golden standard itu sesuatu yang penting buat pengobatan pada saudara-saudara kita yang schizofrenia, tetapi bukan satu-satunya yang menyembuhkan. Ada banyak selain itu, harus dukungan keluarga atau namanya kalau kita psikoterapi, ya. Psikoterapi itu penting, seperti konseling. Kemudian nanti juga ada terapi keluarga. Menghilangkan stigma tadi. Ya, menghilangkan stigma. Jadi banyak pendekatannya sih, Mas. Iya, baik. Artinya stigma yang
justru diberikan kepada penderita skizofren akan memperparah atau memperburuk Betul. Ya. penyintas. Oleh karena itu pada keluarga yang mungkin anggota keluarganya mengalami skizofren, tolong jangan dijauhi, tolong jangan distigma karena justru memperburuk keadaan. Karena kita sadar semua orang bisa mengalami skizofren, seperti itu ya, Betul, Bro Andi ya. Iya. Jadi jangan serta kita mengekskludsikan diri ya. Oke, Bro Andi, judul awal tadi skizofren dan penyalahgunaan Zat, narkoba. iya. Lalu apa kaitannya antara skizofren dan penyalahgunaan zat tadi itu? Ternyata secara statistik dan ada di lapangan mereka erat saling mempengaruhi. Oh, Ya bisa dua-duanya. Ternyata dari 50% orang yang dari 50% pasien skizofren itu ada riwayat penyalahgunaan zat. Gitu ya. Jadi terus kemudian dari orang yang skizofren itu sendiri dia sudah skizofren. Ada kerentanan kurang lebih 40% untuk menyalahgunakan zat yang namanya self medikasi. Jadi dia mencoba menggunakan narkoba itu untuk apa ya, mengatasi ya tadi dia pakai narkoba, dia udah skizofren. Mungkin dia dapat informasi pakai ini kayaknya biar lebih tenang ya. Jadi dia udah minum obat. karena awalnya gelisah gitu ya. Ya, namanya self medikasi. Jadi dia minum obat jiwa tapi dia pakai alkohol juga. Atau yang paling sering juga namanya co-occurring disorder. Jadi orang, dan di sini banyaknya gitu. Co-occurring disorder itu artinya ada dua masalah. Satu orang itu punya beberapa masalah. Satu, dia karena menyalahgunakan zat, dan plus dia memang sudah mengalami skizofren. Ya, itu banyak Mas Bram. Jadi kalau ada beberapa zat itu yang cepat banget ya menimbulkan gangguan jiwa, itu adalah golongan ganja kan halusinogen ya. Kemudian sabu-sabu atau metamfetamin atau amfetamin. Kemudian selain itu golongan LSD yang halusinogen. Dan ini juga yang saat ini lagi marak itu golongan-golongan kanabinoid sintetis ya, kalau sinte. Apa itu, Bro? Sinte itu tembakau yang kanabinoid sintetis, yang tembakau yang disemprot dengan cairan kimia yang nanti reaksinya seperti ganja. Artinya tembakaunya sebetulnya normal-normal saja ya. Oke. Cuma dikasih cairan kimia namanya sintetis. Ada gorila dan lain-lainnya itu yang viral ya. Nah, itu cepat banget menimbulkan gangguan jiwa. Yang kalau kita lihat di sini ada yang 2 tahun rutin pakai, sudah muncul halusinasi, sudah muncul waham curiganya. Ya, waham curiga tadi delusi, tapi dia paranoidnya yang menonjol. Itu banyak banget Mas Iwan. Oke. Kalau dilihat dari prosentasinya, Bro Andi, skizofrenia dulu atau penyalahgunaan zat dulu? Ya bisa dua-duanya itu. Kalau kita lihat di statistiknya bisa 50% dari pasien skizofren itu hampir memiliki riwayat penyalahgunaan zat. Udah gitu skizofren yang menggunakan zat juga hampir kurang lebih 40% juga. Oke. 50-50 ya, 50-50 Ya, ya. hampir 50-50 juga. Tadi zat-zat yang dipakai antara adalah ganja. Lalu apa lagi tadi? kemudian sabu-sabu. Ya, kokain juga bisa. Tapi kan kokain di sini nggak ada. LSD itu seperti permen yang ditempel itu. Ya. LSD. Oke. Dampak orang yang menderita skizofren saja sudah berat, ditambah dengan penyalahgunaan zat itu dampaknya seperti apa bagi individu itu dampaknya sendiri? luar biasa itu Mas Iwan. Jadi yang pertama jadi menyusahkan pengobatan. Terus kemudian kemungkinan untuk pulih akan lebih susah ya, karena otaknya nambah rusak lagi toh. Kalau dia udah skizofren, kan ada gangguan di otak tuh. Ditambah lagi nanti dia makan narkoba. Double kerusakannya. Jadi kemungkinan dia untuk semakin kronis, semakin parah itu akan semakin besar ya. Kemudian pengobatannya akan lebih susah, akan lebih berat ya, akan lebih berat. Tuh, jadi kemungkinan untuk lebih pulih itu lebih rendah ya dibandingkan dia skizofren yang tidak menyalahgunakan zat ya. Kalau boleh saya katakan intinya seperti ini ya, Bro Andi, double diagnosa, double treatment itu lebih sulit. Ya, lebih sulit disembuhkan. Lebih sulit ya. Tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Ya, pulih. Bisa dikontrol. Bahasanya pulih bukan sembuh. Iya. Jadi double itu kan ilmu untuk dia
berhenti dari narkoba itu udah sendiri tuh. Bagaimana kan dia ndak make, ada namanya relapse prevention, itu sugestinya itu kan hilangnya lama juga. Ditambah lagi dia sudah schizofren juga, dia minum obat jiwa juga. Ya, ini beberapa akhirnya fenomenanya dia keluar masuk fasilitas atau keluar masuk rumah sakit jiwa. Baik. Ya. Baik. Tadi ketika di awal pembicaraan kita, Bro Andi, pasien dengan skizofren bisa diselesaikan di fase pertama, tapi harus dia diagnosa lebih lanjut, dan juga Wisma Ataraxis mampu untuk melayani pasien tersebut. Lalu bagaimana dengan double diagnosa tadi? Apakah Wisma Ataraxis juga bisa melayaninya, Bro Andi? Jadi hampir kita pasien-pasien nafza ini dengan penyalahgunaan nafza ini yang datang, ada yang memang dia murni karena dia menyalahgunakan zat dan belum terkena psikiatriknya atau jiwanya, dan ada juga yang memang sudah halusinasi, sudah marah, sudah ngamuk. Yang tadi double itu ya? Ya, Oke. sudah ngamuk. Dan ada yang belum schizofren juga, masih psikotik akut lah, psikotik akut. Dan itu kita di sini bisa semua Mas. Ya, bisa semua. Karena kenapa kita bisa? Karena memang kita pendekatan medisnya ya. Jadi kita bawa pasien kita untuk memang berobat ke rumah sakit jiwa. Kita konsulkan, kemudian dapat obat, dan obat itu tetap dikonsumsi di sini. Selain itu kita memberikan psikoterapi dan pendekatan spiritual. Yang ini menurut saya memang penting Mas Firman. Jadi agar mereka itu lebih tenang lagi ya, hatinya lebih tenang tadi ya, spiritual ya, harus yang didapatkan dengan spiritual. Ya, tadi kan obat itu memang penting tapi tidak satu-satunya yang menyembuhkan. Banyak faktor lainnya Iya, juga. apalagi kalau kita melihat pengobatan dalam Islam kan memang bahkan sakit itu bisa jadi berkah kan, ketika dia mendekatkan diri pada Allah gitu. Sehingga itu yang menggarisbawahi bahwa kami di Wisma Ataraxis ini harus menyediakan layanan yang lengkap ya, termasuk tadi saya sampaikan ada konseling spiritual, ada layanan ruqyah. Yang ini yang kita sediakan untuk bagaimanakah agar mereka lebih tenang lagi, kemudian mereka juga belajar agama dengan baik gitu kan. Rata-rata sholatnya juga mereka bermasalah kan, sehingga ketika ingatan mereka sudah bagus, kesadaran mereka bagus kan, dia sudah bisa menjalankan syariat Islam. Oke, baik. Jangan nanti dipakai, nanti kan kalau gangguan jiwa bebas kan, bebas syariat. Nggak juga, kita udah nanya Ustadz kan, selama dia sudah bisa membedakan, sudah ingat, ya dia udah wajib sholat. Nggak terlepas ya dari syariat Jadi itu bukan ya? di level ini schizofren, bebas hukum, bebas Nggak ibadah. puasa ya? Jadi konsep yang salah. Oke. Sehingga kita memang membantu di Ataraxis ini, bahkan puasa-puasa sunnah, termasuk kemarin puasa Arafah. Iya, itu kita galakkan di antara mereka. Walaupun ada yang mereka paham tentang, bisa dipahamkan, atau ada juga yang belum kan, setengah pemahaman paham juga. Iya. Kalau yang kognitifnya udah terganggu kan agak susah memahami itu, tapi mereka sudah menjalankan syariat, tapi udah bagus lah. Ya, mereka bisa berpuasa. Apalagi Ramadan kan kita full. Ya. Artinya pendekatan yang ada di Wisma Ataraxis ini komprehensif ya, Iya. Andi. Dan ini kabar baik buat warga masyarakat Lampung tentunya, bagi Anda yang salah satu anggota keluarganya menderita skizofren dan juga penyalahgunaan narkoba. Wisma Ataraxis insya Allah bisa melayani masalah-masalah yang diderita oleh keluarga Anda. Beralamat di Jalan Pasir Baru di Untung Suropati, Bandar Lampung. Baik, Bro Andi, pembicaraan kita tentunya semakin menarik, banyak hal yang masih bisa kita bicarakan, tapi kita jeda sebentar. Setelah pariwara berikut, kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan masyarakat dengan tema skizofrenia dan penyalahgunaan narkoba, dan kami berada di Studio Alam Wisma Ataraxis, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba yang beralamat di Jalan Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Bro Andi, seberapa besar sebetulnya Bro? Seberapa efektifkah program rehabilitasi ganda bagi para penderita skizo dan penyalahgunaan narkoba? Jadi rehabilitasinya sebenarnya nggak ganda sih, masih satu. Tapi dia memang dari upaya rehabilitasi itu treatmentnya untuk mengatasi kedua hal tersebut. Satu,
skizofrenianya dengan beberapa gejalanya itu akan kita rehab dengan tadi tetap dikonsulkan ke psikiater untuk bisa mendapatkan antipsikotik, karena itu kan golden standard ya. Golden standard itu sesuatu yang penting dalam pengobatan mereka, karena memang untuk membantu kan menstabilkan neurotransmitter yang ada di otak ya, membantu mengontrol emosi, halusinasi dan lain-lainnya. Jadi itu kita fahamkan bahwa mereka ya harus minum obat itu, walaupun obat itu nanti akan diturunkan dosisnya oleh dokter ya. Tetapi selain itu juga kita bantu mereka untuk bisa mengontrol halusinasi, mengenali halusinasi. Halusinasi itu apa ya, nyata atau tidak, cara ngontrolnya gimana, itu kita bantu untuk mereka bisa memiliki keterampilan itulah ya, kemudian bisa mengorientasikan dia ke realita. Kita bantu bahwa kepercayaan yang dia miliki tadi itu enggak benar. Kalau dia merasa minder, gejala-gejala negatif tadi kan, perawatan diri yang terganggu kita bantu untuk bagaimanakah merawat diri yang benar. Kemudian kalau dia tidak punya keberanian untuk bersosialisasi dengan orang, ya kita bantu untuk dia belajar bersosialisasi sampai dia mungkin cara berkenalan. Kemudian nanti dengan ada terapi kelompok juga dia bisa bersosialisasi secara bertahap, itu kita bantu. Dan untuk adiksinya juga kita lakukan psikoterapi, konseling, bisa konseling individu, kelompok dan keluarga juga ya. Jadi itu nanti dibantu untuk bisa mengenali perilaku penggunaan zatnya ya, terus sampai kalau ada suges caranya gimana ya, kemudian agar dia di luar aman, circle-nya seperti apa. Nah itu mereka akan dibantu seperti itu, dan secara bertahap juga Mas Iwan ya. Makanya programnya tadi itu bisa sampai 3 bulanan sih kalau di atas Minimal itu ya bro ya. 3 bulan ya. 3 bulan nanti kita bisa lihat, karena yang mengharuskan program rata-rata segitu itu karena penyalahgunaan zatnya sih. Kalau schizofren sih lebih cepat. Kalau hanya schizofren dia kondisinya sudah stabil, itu bisa dilanjutkan dengan rawat jalan. Karena biasanya schizofren itu masuk dengan gejala-gejala yang positif, ngamuk, ngamuk di masyarakat, mukul orang, merusak fasilitas ya. Ngamuknya itu kan karena ada perintah, ada bisikan, ada curiga, kayak ada orang mau menyelakai dirinya. Rata-rata mereka dirawat seperti itu. Oke. Selalu was-was gitu ya Bro ya. Andi ya. Bro Andi selaku konselor adiksi di Wisma Ataraxis, artinya sudah banyak suka duka menangani pasien-pasien dengan penderita ganda tadi, schizofren dan juga penyalahgunaan narkoba. Tantangan terbesar apa dari diri Bro Andi sendiri dalam menangani pasien dengan diagnosa ganda tadi, Bro Andi? Tantangan terbesarnya sebenarnya ketika kita menyandarkan keberhasilan itu di tangan kita. Oke. Karena kita frustasi. Ini begitu dia pulang nggak lama masuk lagi. Karena kita merasa gagal gitu ya. Dan merasa bahwa dia itu sudah nggak ada harapan Mas Iman. Nggak ada harapan bisa mandiri lagi. Dan itu menurut saya sih tantangan dan kegagalan kita yang pertama kali, menurut saya seperti itu. Dan ketika kita melihat konsep dia penyakit kronik, kekambuhan itu sebagai sesuatu yang alamiah itu. Karena memang kurang lebih sekitar 40-50% dia akan gampang untuk kambuh. Schizofren itu seperti itu. Walaupun tadi untuk pencegahan kambuhnya harus kita ajarin dong. Kita pahamkan tentang pengobatan, pentingnya obat. Kalau nanti ada gejala-gejala di rumah apa yang harus dilakukan, itu kita pahamkan pada pasien dan keluarga juga. Untuk dia bisa ngawasin, jangan pula obatnya diminum sekaligus kan malah repot juga. Langsung semuanya iya. Jadi hal-hal itu yang kadang membuat kita merasa kalau kita menyandarkan bahwa dia akan sembuh dari kita, ya kita akan frustasi juga sebagai petugas kesehatan. Tapi kita juga menguatkan mereka bahwa sakit ini merupakan pendekatan secara spiritual juga. Sakit ini
merupakan, kalau di Islam itu apa sih hakikat sakit itu kita pahamkan juga. Sakit itu bisa ujian, bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian justru orang sakit itu bisa jadi barokah gitu ketika sakitnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ketika di luar itu dia tidak pernah ibadah, ketika di panti sini sholat 5 waktunya jadi terjaga. Kemudian berjamaah pula di sini belajar ngaji, itu ya itu barokah menurut saya sih. Di sakitnya itu membawa dia dekat dengan Allah, dan itu musibah kan membawa berkah. menguatkan dia, akhirnya nanti nggak menyalahkan takdir Allah kan. Kok saya schizofren nggak sembuh-sembuh, enggak, justru dia malah bisa merasa bahwa ya dalam kondisi ini saya bisa beribadah lebih baik daripada orang yang nggak schizofren. Karena kan berbeda itu kan, jadi sikap seseorang dalam mensikapi hidupnya akan jadi berbeda. Nah itu tugas-tugas kita sih untuk bisa. Jadi menurut saya nggak bisa dipisahkan itu. Oh, ini intervensi medis, ini spiritual. Menurut saya ya kita harus punya kemampuan seperti itu untuk membantu, dan agar kita nggak frustasi juga. Iya, bahwa kesembuhan dari Allah kan. Betul. Itu kita bahkan nggak tahu dia akan diangkat penyakitnya kapan. Iya. Dari Bro Andi sendiri tadi mengatakan tantangan terbesar itu kita sebagai konselor sering menganggap kesembuhan ada pada diri kita. Padahal kesembuhan itu harus komprehensif antara intervensi medis dan juga religis. Seperti itu Bro Andi ya. Dan juga pemahaman untuk keluarga tentunya, ketika memang ada penderita, keluarga Anda mengalami penderita skizo ataupun penyalahgunaan narkoba, jangan lupa melakukan pengobatan secara berkala. Jangan sampai belum selesai pengobatan obatnya sudah berhenti diminum. Gitu ya Bro Andi ya. Dan itu salah ya Bro Andi. Iya. Oke, Bro Andi, lalu upaya apa sebetulnya yang sudah dilakukan dan harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap skizofren dan juga penyalahgunaan narkoba? Apakah selama ini sudah baik? Alhamdulillah sekarang sudah baik, bahkan untuk di Vaskes pertama pun sudah dilatih. Ya, kalau di Provinsi Lampung juga pemegang program jiwa di puskesmas gitu kan, itu juga sudah banyak dilatih sehingga mereka sudah mampu sih untuk melakukan penanganan itu. Tinggal kecukupan obat yang ada di Vaskes pertama itu yang sering beberapa pasien yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa ketika dibawa ke Vaskes pertama obatnya tidak sama. Nah itu yang kadang beberapa menjadi masalah buat mereka. Kadang mereka nelpon gitu kan. Dan itu menurut saya agar pemerintah benar-benar dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk bisa lebih bisa meng-hire lagi ya untuk obat-obat bagi orang dengan skizofrenia, agar mereka tadi cepat bisa pulih dan produktif di masyarakat. Saya Sudah cukup bagus artinya ya Bro Andi ya? Sudah cukup bagus. Perlu ditingkatkan lagi untuk beberapa sektor tadi ya? Betul, termasuk ketersediaan obat di puskesmas. Ada di fasilitas pertama tadi. Iya, itu dari sisi pemerintah, otoritas pemerintah kita. Lalu bagaimana pandangan Anda terhadap organisasi, komunitas? Apakah peran mereka sudah cukup maksimal untuk mendampingi para penyintas skizo dan juga penyalahgunaan narkoba itu? Ya, dalam hal ini menurut saya sudah lumayan baik ya kalau kami lihat di lapangan, terutama di Provinsi Lampung. Saat ini keterlibatan dari beberapa aparat untuk mereka bisa mengantar pasien seperti itu. Kemudian bahkan saya lihat ada beberapa pasien itu yang tidak punya KTP ya diurus. Ada Disduk Capil yang datang ketika itu menurut saya sudah aware-nya sudah dapat. Luar biasa. Ya, aware-nya sudah dapat ya. Perhatiannya ini sudah dapat. Tinggal mungkin pemberdayaan sih Mas Suran untuk mereka itu, bukan hanya nanti lelah juga kan. Oh ini kambuh lagi. Ya gimana nggak kambuh, orang dia cuma makan tidur kan. Di rumah makan tidur, kemudian tidak ada kerjaan. Nanti sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka itu ada vokasi kan, ada pekerjaan yang nantinya bisa membuat mereka itu bisa produktif lagi. Dan saat ini ya ini yang nggak susah. Makanya kami menghimbau juga pada beberapa pengusaha-pengusaha itu untuk lebih bisa mengkaryakan mereka. Ada waktu itu kami terkesan juga ada beberapa perusahaan dia bikin itu loh Mas kan, kotak gula. Jadi kan dia nggak membutuhkan berpikir kan, tinggal dia tenaga. Itu ternyata bagus hasilnya. Ya, mereka diberdayakan dan masih produktivitas. Steam motor juga bisa. Baik Bro Andi, closing statement
untuk dari Anda untuk masyarakat tentang tema kita pada kesempatan kali ini? Terima kasih. Tema Hari Skizofrenia tahun 2005 adalah Rating the Label and Reclaim the Story. Jadi mari kita hapus stigma dan diskriminasi kepada saudara-saudara kita yang skizofren atau ODGJ. Libatkan mereka dan terus dukung mereka, kemudian berilah kesempatan untuk mereka untuk bisa menceritakan segala sesuatunya dan bahkan harapan-harapannya ya. Jadi kita harus bergandengan tangan untuk bisa membantu teman-teman kita dengan skizofren. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Bro Andi atas informasi, pengetahuan, nasihat untuk kita semua terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Dan di balik senyap terdengar bisiknya, suara asing yang tak ada wujudnya, bukan hayal, bukan pula dustanya. Itulah derita yang dialaminya. Tatapan kosong menyimpan tanya, realita bercampur ilusi di matanya. Tak mudah membedakan yang nyata dan fata morgana. Begitulah hari-hari dalam pikirannya. Kadang ia tertawa tanpa sebabnya, kadang ia terluka tanpa lukanya. Bukan karena lemah jiwanya, namun karena batin berperang di kesunyiannya. Obat dan terapi adalah jalan keluarnya untuk meredakan badai di pikirannya. Tapi yang paling ia butuh sebenarnya adalah empati dan hangatnya manusia. Tak perlu takut pada keberadaannya, ia hanya ingin hidup dengan damainya. Mari kita hancurkan stigma dan prasangkanya, agar ia kembali menemukan harapan dan cahaya dalam kehidupannya. Itulah dunia skizofrenia. Baik, mewakili kerabat kerja dan kru yang bertugas, saya Firman Junaidi undur pamit. Kita berjumpa kembali dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.